Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amanda dengan NIM 220906021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai good governance atau tata kelola pemerintahan dengan baik. Good governance atau tata kelolahan pemerintahan dengan baik. Jadi good governance ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dan good governance ini pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Lalu good governance ini juga mulai eksis di Indonesia pada era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah terjadi pemberontakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini tuh bertujuan untuk menciptakan pemerintahan atau organisasi yang transparan, akuntabel, partisipasif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan. Berikut adapun beberapa prinsip-prinsip penerapan good governance ini sendiri. Yang pertama yaitu mengenai transparansi, di mana ini penerapannya yaitu menyediakan informasi secara terbuka melalui laporan tahunan, situs web, atau media lainnya. Lalu juga menggunakan teknologi informasi untuk publikasi data. Yang selanjutnya yaitu ada akuntabilitas, di mana ini diterapkan setiap putusan dan tindakan pejabat atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan membuat laporan kinerja secara rutin, seperti laporan keuangan atau laporan audit. Lalu di akuntabilitas ini juga memperkuat pengawasan internal dan eksternal seperti inspektorat atau lembaga auditor independen. Lalu untuk partisipasi, di mana dalam hal partisipasi ini diterapkan yaitu untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrembang. Lalu untuk membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik. Selanjutnya yaitu mengenai efisiensi dan efektivitas. Di sini diterapkan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Nah, meningkatkan ini untuk kualitas pelayanan publik juga dengan pendekatan berbasis teknologi. Lalu mengurangi birokrasi yang tidak perlu melalui reformasi sistem kerja. Yang selanjutnya ada responsivitas, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei atau kajian menyusun kebijakan yang relevan dengan isu terkini dan kebutuhan prioritas masyarakat, dimana menyediakan layanan pengaduan masyarakat secara efektif. Lalu yaitu kesetaraan keadilan, dimana diterapkan dengan layanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, memastikan alokasi anggaran yang merata untuk pembangunan wilayah yang tertinggal. Lalu di dalam ini juga menyusun program dan memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan difabel. Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas, good governance dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.